Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Kristen yang berjudul Aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Nah, firman Tuhan katakan di sini dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ayat ini adalah pernyataan Rasul Paulus sebagai pengakuan imannya setelah ia mengalami pertobatan, dan selanjutnya ia percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sanggup mengubah hidupnya. Nah, dari firman ini dapat kita jelaskan ya bahwa arti dan makna hidup, ya, yang kedua tujuan hidup. Nah, kita masuk dalam pengertian arti dan makna hidup. Nah, arti dan makna hidup ini ada beberapa. Yang pertama yaitu manusia dalam kaitannya dengan Tuhan Allah. Nah, kita tahu bahwa manusia adalah ciptaan yang paling mulia, ya. Manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan. Artinya makhluk yang paling tinggi derajatnya dan martabatnya dibandingkan makhluk ciptaan lainnya. Nah, dalam pandangan Alkitab Perjanjian Lama, manusia diciptakan dari debu tanah. Dalam bahasa Ibrani adalah Adama. Nah, dalam Perjanjian Baru dipakai istilah sak yang berarti daging. Nah, maksudnya adalah manusia itu makhluk kedagingan, makhluk yang panah, dan menampakkan sosoknya adalah lahiriah. Nah, manusia juga diartikan dengan nefesi dalam bahasa Ibrani artinya napas, dan dalam bahasa Yunani psike yang artinya jiwa. Nah, Alkitab juga menggambarkan bahwa manusia adalah citra Allah, yakni gambar Allah. Nah, dan teladan Allah. Nah, karena kecitraan manusia dengan Tuhan Allah itulah manusia disebut makhluk berakal budi, ya. Nah, dalam hidup manusia mempunyai dua kondisi, yaitu yang pertama kerohanian dan kejasmanian. Nah, dalam kondisi kerohanian maksudnya di situ yaitu hubungannya dengan Tuhan Allah, sedangkan kondisi kejasmanian adalah hubungannya dengan lingkungan. Nah, kondisi kerohanian dalam hubungannya dengan Tuhan Allah yaitu yang mendasar, ya, sebab hubungannya tersebut akan mendekati kita. Kita sadar akan segala yang ada. Nah, menjadi manusia berarti hidup dalam lingkungan kuasa kasih Allah, hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan Allah. Nah, itulah dia yang pertama. Dan yang kedua, manusia dalam kaitannya dengan sesama. Nah, hubungan manusia dalam perjumpaan dengan Tuhan Allah adalah dasar hubungan atau komunikasi manusia dengan sesamanya. Nah, itulah sebabnya bahwa manusia berhubungan dengan sesama yaitu melalui ekstensi dirinya dan melalui ekstensi manusia lainnya sebagai sesama yang sederajat dan martabatnya. Itulah berarti bukan orang lain yang sebagai orang asing yang harus melayani kita, tetapi kita melayani sesama kita. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga, manusia dalam kaitannya dengan alam sekitar. Nah, alam sekitar tempat manusia itu adalah lingkungan, ya, lingkungan kita yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia untuk dikuasai, diusahakan, dan dipelihara. Kita boleh tahu firman Tuhan dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 dikatakan. Nah, itulah sebabnya manusia diangkat oleh Tuhan untuk menguasai terhadap ciptaannya, ya. Nah, dalam bertugas menguasai ciptaannya, bahwasanya manusia di situ bertanggung jawab atas melanjutkan karya ciptaan Tuhan itu. Nah, tujuan karya tersebut yaitu agar dunia ini semakin baik seperti firman-Nya. Nah, dan selama manusia berada dalam dunia, ya, manusia dapat menciptakan sarana-sarana, cara-cara baru, ya, untuk melaksanakan realitas dirinya. Nah, itulah dia arti dan makna hidup yang sesungguhnya. Nah, itu yang boleh Ibu sampaikan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Shalom.